Pemirsa, gawat, pengendara kembali dihadapkan dengan kondisi berbahaya akibat jalan rusak hingga berlubang. Flyover Jembatan 2 dan Jembatan 3 di Penjaringan Jakarta Utara berlubang dan retak. Jakarta kota metropolitan pemirsa, tetapi mengapa persoalan jalan rusak terus menghantui? Apa yang jadi solusi? Keselamatan berkendara selalu jadi taruhan. Garis Batas mengungkap fakta-faktanya. Kapan aspal jalanan di Jakarta akan mulus? Sangat beresiko, soalnya jalan yang naik ke atas itu sangat bergelombang, mobil besar lah, beresiko banget. Bukan masalah ini doang, masalah juga keamanan juga. Siang-siang juga ditodong, serius. Anakku pernah kena, aku juga pernah. Semuanya dilapor kita, Pak. Kasih tahu sekarang malamnya udah langsung sisir. Mengemudi di aspal jalanan Jakarta tak lagi mulus. Berlubang hingga rusak parah terus menghantui jalanan Jakarta. Tim Garis Batas pun melewati jalan rusak di Jakarta. Ini saya sedang melintasi kawasan Jembatan 3 dan Jembatan 2 Penjaringan, ini arah Grogol maupun sebaliknya, yang terpantau di sepanjang flyover terdapat lubang-lubang dan retakan-retakan yang sebetulnya ini dapat membahayakan bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 2 atau motor, yang mana lubang-lubang ini cukup dalam dan juga letaknya cukup banyak. Meskipun lebarnya kecil seperti itu, namun kedalaman dari lubangnya ini terpantau cukup dalam. Tadi kami sempat melewati dari arah menuju ke Grogol seperti itu, di bagian kiri dan kanan terutama beberapa memang sudah ditambal, namun beberapa lagi ini cukup berbahaya seperti itu. Dan kita juga tadi melihat beberapa motor memang harus menurunkan kecepatan yang cukup drastis ketika memasuki ke bagian-bagian yang banyak lubangnya. Mengingat juga jembatan ini, dua jembatan, baik jembatan 2 maupun jembatan 3 ini merupakan jembatan yang cukup padat untuk dilalui oleh para pengendara. Ini memang seharusnya ditindak lebih cepat, mengingat juga yang melintas di flyover jembatan 2 dan jembatan 3 ini bukan hanya kendaraan pribadi, namun juga adalah kendaraan-kendaraan logistik. Dan memang yang melintas di situ bukan hanya truk saja, bukan hanya truk kecil saja dengan sumbu 2, namun juga sumbu 3 hingga sumbu 4 yang besar-besar juga melintasi ke flyover tersebut, sehingga juga ini beresiko untuk membuat jalanan yang berada di sana jauh lebih mudah untuk rusak dibandingkan dengan flyover-flyover lain dengan tingkat intensitas kendaraan besar yang lebih rendah. Saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kerusakan dari dua jalan flyover ini yang dinilai cukup parah dan juga sudah dilakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Ikuti saya. Retak dan rusak, itu kata-kata yang bisa menggambarkan fakta yang ada di flyover Jembatan 2 dan Jembatan 3 di Penjaringan. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta melakukan sidak ke flyover yang berada di Penjaringan Jakarta, yang mana di belakang saya ini merupakan Jembatan 3, lalu dilanjut dengan Jembatan 2 arah ke Grogol maupun sebaliknya, yang mana ditemukan ini banyak lubang dan juga retakan-retakan yang membahayakan bagi para pengendara. Gambar-gambar amatir ini sudah tersebar di media sosial mengenai lubang dan juga retakannya. Lalu seperti apa kondisi sebenarnya yang berada di Jembatan 2 dan Jembatan 3? Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung lebih dekat ke arah jembatan mengenai seberapa parah kondisi dari Jembatan 2 dan Jembatan 3 dan seberapa berbahayanya bagi para pengendara, khususnya bagi pengendara motor. Ikuti saya. Lalu, adakah anggaran untuk perbaikan jalan rusak? Nggak perlu terjadi ya. Karena kalau untuk konteks Jakarta ini, kita kan punya APBD yang lumayan besar ya. 91 triliun. Itu satu. Yang kedua, memang Pemprov kan harus sudah bisa mengantisipasi ya untuk jalan-jalan yang rusak dan sebagainya. Oleh karena itu,
dana-dana talangan atau apa kan udah harus dipersiapkan. Karena kalau menurut saya, kalau sampai misal jalan seperti itu, ya ini kan akan mengganggu ketertiban masyarakat juga. Karena masyarakat kan membayar pajak. Ketika mereka membayar pajak sebagai kewajibannya, maka mereka juga berhak untuk dilayani pemerintah, menggunakan fasilitas umum yang bagus gitu loh. Oleh karena itu saya pikir memang ini yang menjadi catatan penting supaya jangan sampai terjadi sekian lama ya rusak berat dan sebagainya. Saya ini menyoroti dari situ gitu loh. Saya pikir kita di DPRD memang wajiblah memanggil ya pihak dinas terkait ya, bina marga dan sebagainya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena memang pada hari-hari tertentu atau apapun ketika hujan dan sebagainya kan bisa kemungkinan jalan rusak. Proses penganggaran, perencanaan juga kan udah harus lebih mencakup hal-hal yang penting dan strategis. Itu kan jalan-jalan besar gitu loh. Kapankah jalan Jakarta akan kembali mulus? Semuanya dilapor kita Pak, kritik. Tapi kalau cuma rusak 1 meter ke bawah bisa langsung malam kita langsung telko Pak. Biasanya dikasih tahu sekarang, malamnya udah langsung sisir. Bisa yang ngerjain di kecamatan, bisa dari kita Alkal. Atau kalau yang gede, biasanya kalau gede rusak parah mungkin pakai vendor. Kalau vendor ini kan butuh proses nih, proses ada lelang baru dikerjakan. Tapi kalau yang penanganan sementara, biasanya sebelum dikerjakan, biasanya kita pakai satgas. Apalagi kalau sekarang kan kita mohon maaf juga nih beberapa hari macet karena pekerjaan perbaikan jalan, ada beton rapid setting 8 jam, mungkin macet di tempat Bapak terganggu kerjaan, mohon maaf. Itu mungkin sampai bulan-bulan 9 lah, tapi kita sudah mengatur semaksimal mungkin biar mengurangi macetnya Pak. Jadi kayak kemarin Cengkareng, di Marunda, di Pasar Rebo, sekarang lagi giatnya kita pekerjaan jalan Pak. Satu ada dari CRM, ada dari tim medsos kita. Tim medsos kita ini ada yang tim keliling mencari jalan rusak. Terus ada juga dari kecamatan. Kecamatan ini Kasatpol kecamatan punya satgas. Satgasnya ada sekitar 10-2 orang tiap hari disisir di wilayah masing-masing. Ada juga dari Sudin. Terus ada juga dari kita bantuan juga dari dinas sama dari tim Alkal. Jadi kita saling koordinasi, saling membagi tugas untuk melaksanaan pekerjaannya. Dan juga ada juga pekerjaan dari vendor dari kontraktor. Warga pun khawatir. Pengguna motor yang sering di sini kemungkinan sih sangat beresiko, soalnya jalan yang naik ke atas itu sangat bergelombang, ditambah banyak yang mobil-mobil besar lah, beresiko banget. Bolongannya kayak apa sih Bang kalau boleh tahu? Untuk bolongan sih dia kayak lebih bergelombang miring gitu Mas jalannya, terus ada yang bekas sambungan-sambungan gitu, mungkin masih bolong-bolong juga. Yang saya tahu itu bolongnya bergelombang Pak. Bergelombang, mungkin membahayakan pengemudi ya Pak ya. Tak hanya jalan rusak dan retak, bahkan kejahatan pun kerap terjadi. Pengendara motor, terus penyeberang jalan, anak-anak juga semuanya. Bukan masalah ini doang, masalah juga keamanan juga. Siang-siang juga itu berani juga ditodong, serius. Anakku pernah kena, aku juga pernah. Berarti bukan hanya jelek, tapi juga kadang kejahatan ada juga. Siang-siang juga. Jam 12-an pokoknya nggak tahu ya kenapa orang pada takut ya, nggak ada, padahal orang-orang tapi semua mah cuek aja. Ya mungkin ya takutnya kan ada senjata tajam ya. Tim TV One mengabarkan.